Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 30 Mei 2021 saya akan menyampaikan mengenai ciri dan karakter pelaksana kegerakan kuda putih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegerakan kuda putih ini adalah satu kegerakan di akhir zaman, satu kegerakan yang berlangsung dengan sangat cepat, saudaraku. Dan kegerakan ini tujuannya adalah untuk menjangkau kembali bangsa Israel supaya menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Karena sampai saat ini sebagian besar dari bangsa Israel, bahkan sudah ketahui saat ini di Israel itu hanya sekitar 4% yang terima Tuhan Yesus Kristus atau yang beragama Kristen. Saudara, jadi kegerakan kuda putih ini satu kegerakan besar, kegerakan kilat yang akan terjadi di akhir zaman. Dan hanya akan terjadi dalam rentang waktu selama 9 bulan. Perhatikan, kegerakan kuda putih ini nanti akan terjadi dalam rentang waktu selama 9 bulan. Kegerakan yang begitu cepat. Dan posisinya ini saudaraku, ini tepatnya adalah 2 tahun setelah kita masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu pasal 1, saudaraku. Jadi setelah 2 tahun kita masuk dalam kegenapan Wahyu pasal 1, maka akan ada kegerakan yang dahsyat ini yang namanya kegerakan kuda putih, saudaraku. Dan tepatnya lagi adalah 18 bulan sebelum masa antikris terjadi di muka bumi. Jadi kegerakan kuda putih ini terjadi 2 tahun setelah kita memasuki kegerakan kitab Wahyu atau 7 tahun terakhir ini, saudaraku. Kemudian, saudaraku, tepatnya adalah 18 bulan sebelum masa antikris terjadi di muka bumi, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih posisinya di sana. Dan kegerakan ini berlangsung begitu cepat, begitu, saudaraku, luar biasa dan dahsyat, saudaraku. Dan tujuannya adalah menjangkau kembali bangsa Israel untuk menerima Kristus Mesias. Kita akan baca Roma pasal 11 ayat 25, kemudian ayat 30 dan 31. Saudara, kemudian nanti akan saya terangkan ciri karakter dari si penunggang kuda putih. Dan orang-orang nanti yang masuk di dalam kegerakan kuda putih itu cirinya memiliki karakter seperti apa. Saudara, sekarang kita akan baca dulu nubuatannya Roma 11 ayat 25, 30 dan 31. Sebab, saudara-saudaraku, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin, saudaraku. Jadi Israel memang akan menjadi tegar, saudaraku. Bahkan sampai saat ini, saudaraku, penduduk Israel yang Kristen, yang menerima Kristus itu sangat kecil sekali, saudaraku. Cuma sekitar 4%. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudaraku, memang ini sudah tertulis di Alkitab. Dan untuk kegenapan akhir zaman nanti akan ada kegerakan besar untuk menjangkau, memenangkan bangsa Israel itu untuk menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias. Dan kegerakan inilah yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Saudaraku, nanti sampai targetnya itu 144.000 orang dimeteraikan dari suku bangsa Israel. Ini jumlah secara hurufiah. Nanti ada makna rohaninya. Nanti secara fisiknya tidak 144.000, tetapi nanti ada bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara, jadi sebagian dari Israel ini telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Saudaraku, jadi ada kuota, saudaraku, dari bangsa-bangsa lain ini untuk masuk rencana Allah ini ada kuotanya. Sampai kuota itu penuh dari bangsa-bangsa lain, kemudian nanti kemurahan untuk bangsa-bangsa lain atau bangsa zaitun liar itu ditutup dan kembali Tuhan akan menjangkau bangsa Israel dalam kegerakan
cepat, dahsyat, yang luar biasa yang namanya kegerakan kuda putih. Saudaraku, ayat yang ke-30. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Ayat 31, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Amin, saudaraku. Jadi, saudaraku, melalui kemurahan yang kita peroleh, itu apa, saudaraku? Melalui kekuatan Kristus yang kita peroleh, saudaraku, ini kita diberi tugas, diberi amanat melalui Roma ini, saudaraku, supaya kita menjangkau mereka. Jadi, saudaraku, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Ini amanat kegerakan kuda putih, saudaraku. Jadi, kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan berkat dari Kristus, saudaraku, itu nanti kita harus ingat untuk menjangkau bangsa Israel, saudaraku, lewat kegerakan kuda putih. Terutama ini hanya terjadi di akhir zaman, dan ini adalah zaman kita. Dan kepada siapakah nanti, saudaraku, pelaksana kegerakan kuda putih ini diberikan oleh Tuhan, saudaraku? Sudah nanti akan saya terangkan ciri karakternya, saudaraku. Ayo kita akan baca di dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Ini pelaksanaan dari kegerakan kuda putih yang akan memakan waktu selama 9 bulan. Dan posisinya tepatnya adalah 2 tahun setelah kita memasuki kegenapan kitab Wahyu. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah pelaksanaan dari kegerakan kuda putih, saudaraku. Yang pertama, ayat Wahyu pasal 6 ayat 1 ini dikatakan, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk. Keempat makhluk itu apa, saudaraku? Yang ditulis dalam Wahyu pasal 4, saudaraku. Ada makhluk yang bermuka singa, bermuka manusia, kemudian bermuka anak lembu, dan bermuka, saudaraku, seperti burung nasar yang sedang terbang. Nah, saudaraku, ini makhluk yang pertama ini, saudaraku, adalah makhluk yang bermuka singa, saudaraku. Ini menggambarkan penampilan Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, sebagai Raja, saudaraku. Dan ini adalah posisi atau kondisi yang berada di bait suci Allah, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih ini, perintahnya yang berkata mari, itu berasal dari surga. Perintah dari surga, dari penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja. Kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat, saudaraku, makhluk yang pertama adalah makhluk yang berwajah singa, saudaraku. Penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja ini yang melepaskan kegerakan kuda putih ini, saudara. Kemudian ayat 2, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Amin, saudaraku. Di sini saudaraku, dia memegang sebuah panah. Ini bukan panah ya, yang benar ini adalah busur atau tokson dalam bahasa aslinya, saudaraku, atau bow dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini memegang busur, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan terangkan satu rahasia ajaib dari Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini. Siapa, saudaraku, pelaksana dari Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2 ini, saudaraku?
Siapa pelaksana dari kegerakan kuda putih ini, saudaraku? Ini adalah salah satu bintang yang digenggam di tangan kanan Tuhan Yesus Kristus di Wahyu pasal 1 ayat 16, Wahyu pasal 1 ayat 20, saudaraku. Ini adalah salah satunya. Dan ini di dalam Wahyu pasal 2, ini adalah malaikat sidang jemaat yang di Efesus. Saudaraku, pelaksana dari kegerakan kuda putih ini adalah bintang yang pertama, hamba Tuhan pilihan yang pertama. Saudaraku, ada 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar. Wahyu pasal 1 ayat 16, ada hamba Tuhan pilihan yang ada dalam genggam tangan kanan Allah untuk melaksanakan keputusan Allah di akhir zaman, yang nanti pada mulutnya ada kuasa seperti Musa untuk menghukum Mesir kalau Musa pada saat itu dengan 10 tulah. Maka di akhir zaman, saudaraku, ada 7 hamba Tuhan pilihan yang dipercaya oleh Tuhan untuk melaksanakan penghukuman 21 macam malapetaka akhir zaman, 21 tulah akhir zaman. Dan yang pertama ini adalah meterai, saudaraku, dan wujudnya adalah meterai yang pertama, saudaraku. Dan ini yang menjadi pelaksananya adalah bintang yang pertama atau guruh yang pertama. Saudaraku, guruh yang pertama ini, saudaraku, bintang yang pertama ini, saudaraku, karakter penghukumannya adalah penghukuman yang langsung mengenai badan manusia. Saudaraku, jadi nanti wujudnya adalah wabah, sakit penyakit, saudaraku, dan lain sebagainya. Jadi kalau sekarang ini mulai muncul, saudaraku, ada COVID, ini sudah mulai tahun 2020 awal, saudaraku, itu ada penyakit yang sifatnya mendunia, penyakit yang bukan hanya penyakit lokal, tapi betul-betul satu wabah atau tulah yang melanda bumi, saudaraku, di seluruh dunia dijangkau oleh penyakit ini, saudaraku. Ini adalah satu pertanda bahwa tokoh ini sudah mau dimunculkan, sudah dimunculkan oleh Tuhan. Satu pertanda saja, saudaraku, karena karakter dari bintang yang pertama ini adalah dia membawa tulah atau penghukuman yang sasarannya ini langsung mengena kepada badan manusia. Saudara, penunggang kuda putih ini nanti juga, saudaraku, selain merupakan pelaksana meterai pertama, dia juga merupakan pelaksana dari sangkakala yang pertama, dan juga penghukuman 7 cawan murka Allah yang pertama. Kalau sudah membaca itu nanti semuanya erat kaitannya dengan munculnya wabah dan sakit penyakit. Nanti ketika cawan yang pertama itu dicurahkan, saudaraku, Wahyu pasal yang ke-16, Wahyu pasal ke-17, saudaraku, itu terjadi satu penyakit yang sangat ganas, dahsyat, yang disebut Alkitab sebagai penyakit Hilkos, saudaraku. Itu begitu mengerikan, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang menjadi pelaksana dari pengemban amanat kegerakan kuda putih ini adalah hamba Tuhan pertama, dan ini asalnya dari Indonesia, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan karakter penghukuman yang ada di tangannya, yang ada di ucapan mulutnya, ini adalah hukuman yang mengenai badan manusia secara langsung. Jadi adanya wabah, adanya sakit penyakit, saudaraku, yang bersifat hukuman secara langsung kepada tubuh manusia, ini adalah ada pada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada bintang yang pertama ini, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kegerakan kuda putih ini terjadi, yang tujuannya nanti menjangkau bangsa Israel di tengah-tengah wabah penyakit yang begitu ganas, saudaraku, di tengah-tengah, saudaraku, suasana yang tidak enak, bahkan nanti kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu suasananya ini tidak enak, dan ini terjadi selama 9 bulan. Dan saudaraku, karakter dari bintang pertama ataupun nanti jemaat-jemaat yang ikut dalam kegerakan kuda putih, yang masuk di dalam kegerakan kitab Wahyu secara umum, ini dia memiliki karakter sabar, saudaraku. Jadi yang saat ini saya sampaikan, saudaraku,
ini adalah mengenai kesabaran. Nanti tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di dalam kegerakan kuda putih teristimewa nanti bintang atau guru yang pertama, dia memiliki karakter sabar, sangat sabar, saudaraku. Dan saya ketika belajar firman Tuhan ini, berbicara kepada Roh Kudus, saudaraku, diterangkan bahwa ternyata satu kegerakan yang cepat itu yang menjadi pelaksananya, yang dipercaya oleh Tuhan untuk melaksanakan kegerakan-kegerakan yang cepat ini, saudaraku, justru adalah orang yang sabar. Saya menjadi heran, saudaraku, karena biasanya untuk menjadi pelaksana kegerakan yang cepat untuk balapan mobil misalnya, saudaraku, ini diperlukan, saudaraku, orang-orang yang larinya kenceng, yang dulu-duluan, saudaraku, yang tidak begitu sabaran, mau mendahului, salib sana, salib sini, saudaraku. Tetapi justru ini tidak, saudaraku. Kegerakan kuda putih yang terjadi hanya selama 9 bulan, kegerakan kilat menjangkau bangsa Israel, ini justru diberikan amanat ini kepada orang yang memiliki, saudaraku, sifat dan karakter sabar. Milikilah karakter sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi karakter dari bintang yang pertama ini adalah sabar. Kenapa sabar, saudaraku? Karena dia digodok, digembleng, ditempa, saudaraku, dari karakter jemaat di Efesus. Saudara, jadi penunggang kuda putih ini, saudaraku, ini di dalam kitab Wahyu pasal 2 ini adalah, saudaraku, yang dituliskan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus, surat yang dituliskan Rasul Yohanes kepada jemaat di Efesus, saudaraku, yang memiliki satu teguran-teguran atau didikan-didikan, saudaraku, menempa supaya orang memiliki karakter sabar, saudaraku. Jadi bintang yang digenggam di tangan kanan Allah, atau karakter bintang pertama, atau tokoh yang pertama, yang munculnya ini, tokoh ini dari Indonesia, bintang pertama ini, hamba Tuhan pertama, yang menjadi pelaksana, penanda, pembuka kegerakan kitab Wahyu ini, nanti hamba Tuhan dari Indonesia, saudaraku. Maka luar biasa Indonesia dalam pemakaian Tuhan yang begitu dahsyat. Jadi pelaksana ini adalah bintang pertama, pelaksana kegerakan kuda putih ini, saudaraku. Kemudian karakternya adalah dia sabar, karena dia sudah digodok, sudah ditempa, sudah, saudaraku, memiliki karakter, saudaraku, yang terbentuk. Karakter dari jemaat Efesus yang menang mengatasi suasana kehampaan, suasana kehancuran hati, suasana kekecewaan, suasana yang, saudaraku, dingin atau patah semangat. Dan dia berhasil mengatasi suasana-suasana seperti itu, mengatasi ujian-ujian seperti itu. Saudara, ini karakter dari malaikat sidang jemaat Efesus, karakter bintang yang pertama itu, dia sangat pintar, saudaraku, di dalam mengatasi suasana kehampaan, suasana kehancuran hati, suasana kekecewaan, suasana yang dingin, suasana patah semangat. Ini keahlian dari bintang yang pertama. Dan juga nanti orang-orang yang mengikuti kegerakan kuda putih, dia harus memiliki sifat dan karakter yang sabar, saudaraku, bisa menghadapi hati yang hancur, saudaraku. Tidak kalau patah hati kemudian remuk redam, saudaraku, tapi dia berhasil bangkit, saudaraku. Jadi dia menang mengatasi ketika suasana hatinya hampa. Dia menang ketika mengatasi kehancuran hati, satu suasana patah hati, saudaraku. Dia menang ketika mengatasi kekecewaan, dan dia juga menang ketika mengatasi suasana hati yang beku, saudaraku, hatinya membeku. Kalau satu lagu katakan begitu. Maaf, saya minum agak serak. Jadi karakter dari bintang yang pertama ini, dia mampu atau ahli di dalam mengatasi, saudaraku, satu ujian-ujian ketika hati hampa, ketika hati seperti hancur, dikecewakan, ketika suasana hati ini menjadi dingin, menjadi patah semangat, dia bisa bangkit.
Jadi kalau saudara sedang menghadapi situasi seperti itu saat ini, hatimu seperti seolah-olah tersayat-sayat, hatimu seolah-olah menjadi hampa, kamu seolah-olah patah hati, kehancuran hati, mengalami satu kekecewaan, begitu pilu hatimu, saudaraku. Saudara mengalami satu kondisi hati yang begitu dingin dan beku, kehilangan semangat melayani Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, bisa jadi saudara adalah salah satu karakter dari jemaat akhir zaman, yaitu jemaat Efesus, saudaraku. Dan pemimpinnya pun dia juga ditempa dalam hal seperti itu, dalam mengatasi suasana kehampaan, mengatasi kehancuran hati, mengatasi kekecewaan, mengatasi suasana hati yang dingin, suasana yang patah semangat. Pemimpinnya pertama kali ditempa dalam hal mengatasi masalah-masalah seperti itu. Saudara kalau ingin ikut dalam kegerakan kuda putih, saudara harus bisa mengatasi masalah-masalah hati yang seperti itu, saudaraku. Hati yang mengalami kehampaan, hati yang mengalami satu kehancuran, kekecewaan, suasana yang begitu beku, saudaraku. Sudah malas ngapa-ngapain, pelayanan malas, saudaraku. Kemudian patah semangat, saudaraku. Kalau saudara menghadapi situasi seperti itu, bisa jadi saudara ini berkarakter jemaat Efesus. Saudara sedang ditempa untuk masuk dalam kegerakan kuda putih oleh Tuhan. Saudara sedang digembleng, sedang digodok oleh Tuhan untuk bisa melakukan karyanya yang cepat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan jemaat Efesus ini berhasil menang melalui ujian-ujian itu. Saudaraku, pemimpinnya pun dia akan menang pertama kali mengatasi masalah kehampaan hati, kehancuran hati, kekecewaan, kegersangan hati, saudaraku, hati yang dingin, hati yang patah semangat. Saudara pernah tentu menghadapi hal seperti ini. Ketika saudara, kalau anak muda ya, ketika mengurusi urusan cinta, patah hati dan lain sebagainya, yang sudah tua mungkin masalah, yang sudah dewasa masalah keuangan, masalah pekerjaan, ekonomi, bisnis, bisa menjadi patah hati, patah semangat, kecewa dan lain sebagainya. Saudara, makanya Tuhan sucikan semua karakter-karakter yang tidak beres ini supaya karakternya menjadi luar biasa dahsyat seperti 7 kaki dian emas. Saudara, kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 1-7. Saudaraku, Wahyu pasal 2 ayat 1-7 ini teguran kepada jemaat atau surat kepada jemaat di Efesus, saudaraku. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas ini. Saudaraku, yang pertama dituliskan oleh Tuhan, bahwa surat ini saudaraku, dari Tuhan yang memegang 7 bintang, yang memegang 7 hambanya di akhir zaman, yang akan dipakai menjadi pelaksana keputusan rahasia Allah. Saudaraku, Tuhan mengingatkan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Ternyata, saudaraku, karakter jemaat Efesus itu ternyata dia sabar ketika menanggung derita bersama Kristus, saudaraku. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jemaat Efesus ini kelebihannya. Dia sabar, tetap sabar dan menderita oleh karena nama Yesus. Saudaraku, luar biasa. Ini karakter kehebatan dari jemaat Efesus itu, dia sabar ketika menderita, ketika hatinya hampa, ketika dia dibikin patah hati, ketika, saudaraku, dia mengalami situasi yang dingin beku hatinya, dia menang. Ini karakter Efesus, saudaraku. Tegurannya, saudaraku, kita akan baca ayat yang keempat, saudaraku.
Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudaraku, jadi jemaat Efesus itu kehilangan kasih mula-mula. Kasih mula-mula itu apa tahu saudaraku? Cinta pertama kita yang harusnya kita berikan kepada Tuhan. Itu sudah hilang, jadi pelayanan jadi hampa. Orang kalau patah hati saja saudaraku, cintanya kepada manusia ini saudaraku pupus, ini dia bisa menjadi patah hati, kehilangan semangat dan lain sebagainya. Saudaraku, hatinya hampa, hatinya beku, saudaraku, nggak mau pelayanan lagi, saudaraku. Kalau saudara ingin masuk dalam kegerakan kitab Wahyu dan nanti dipakai Tuhan di dalam kegerakan kuda putih, saudara harus tahan menghadapi situasi seperti itu. Ketika hatimu hancur, hatimu pilu, hatimu sendu, saudaraku, engkau kehilangan semangat, engkau harus tetap sabar. Engkau harus tetap sabar dan saudaraku mau menderita oleh karena nama Yesus. Jangan kemudian ketika saudara diuji nanti saudara tidak lolos, saudara tidak akan bisa ikut dalam kegerakan kuda putih. Saudara, jadi karakter dari orang-orang yang akan saudaraku dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan kuda putih ini, karakternya dia adalah sabar, saudaraku. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sebab jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Ayat 7, perhatikan baik-baik. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini ayat 7 ini menjadi hadiah bagi orang yang sudah menang di dalam mengatasi situasi hati yang patah, hati yang pilu, hati yang sendu, hati yang saudaraku mengalami kebekuan, saudaraku yang berhasil mengatasi situasi-situasi itu dan dia tetap takut dan sabar menderita karena nama Yesus. Saudaraku, dia akan diberikan hadiah oleh Tuhan, yaitu akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudara, ketika saya membaca ini menjadi sesuatu yang luar biasa sekali. Pohon kehidupan yang di taman Firdaus Allah ini dulu Tuhan nggak boleh, Adam dan Hawa mendekat saja nggak boleh. Saudaraku, ingat baik-baik, Adam dan Hawa ini mendekat ke pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus itu dilarang oleh Tuhan. Jangan sentuh ataupun engkau makan buahnya, engkau akan mati. Tetapi justru ini dibalik. Di kitab Wahyu ini, saudaraku, Tuhan akan memberikan, saudaraku, makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku, mengapa demikian? Ini erat kaitannya dengan, saudaraku, nanti tokoh yang akan dipakai di dalam kegerakan kuda putih, atau guru pertama, atau bintang pertama, atau hamba Tuhan pilihan pertama. Saudaraku, yang nanti akan memiliki karakter penghukuman, saudaraku, menghukum bumi ini dengan penghukuman yang langsung mengarah kepada badan manusia. Dan ini wujudnya adalah wabah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Saudara, jadi saudara, karena tokohnya sedemikian luar biasa, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menghukum dunia, dan penghukumannya ini mengarah kepada badan manusia, maka orang-orang yang mengikutinya, saudaraku, nanti kalau dia menang mengatasi ujian-ujian yang diberikan oleh Tuhan, dia sabar, saudaraku, ketika patah hati, ketika, saudaraku, hatinya pilu, ketika mengalami satu kehancuran hati, dia tetap menang, maka dia akan diberi makan dari pohon kehidupan. Jadi meskipun ada wabah, meskipun ada berbagai macam penyakit, saudaraku, karena dia diberikan makan,
saudaraku, dari pohon kehidupan yang di Taman Firdaus Allah. Dia nggak kenapa-kenapa, saudaraku. Lawang nanti wabah-wabah itu, saudaraku, itu munculnya, meluncurnya, melesatnya dari panahnya si penunggang kuda putih. Saudaraku, kalau saudara melihat juga Wahyu pasal, saudaraku, yang ke-16, saudaraku, ketika cawan murka Allah itu dicurahkan, yang menjadi pelaksana juga, saudaraku, hamba Tuhan atau guru yang pertama ini, saudaraku, itu nanti munculnya adalah satu penyakit bisul bara yang dahsyat, Helkos namanya, saudaraku. Nanti itu wujudnya entah bersumber dari virus ataupun bakteri atau apa, saya belum begitu mengerti, tapi itu penyakit yang begitu ganas, dan penyakit itu merusak baik secara fisik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi yang di luar maupun di dalam nanti rusak oleh penyakit Helkos itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, karena saudaraku pemimpinnya ini diberikan satu amanat oleh Tuhan untuk menghukum bumi dengan penghukuman yang mengenai raga atau badan manusia, yang itu wujudnya adalah wabah, sakit, penyakit, dan lain sebagainya, saudaraku. Maka ini jemaatnya kepada jemaatnya, saudaraku, yang berhasil mengikuti dia, taat kepada petunjuk bintang ini, taat kepada petunjuk hamba Tuhan ini, dia memiliki kesabaran ketika suasana kehampaan menerpa hidupnya, ketika kehancuran hati menerpa hidupnya, ketika kekecewaan melanda hidupnya, suasana yang dingin dan patah semangat menerpa hidupnya, saudaraku, dia tetap bisa bertahan, maka akan mendapat hadiah makanan dari pohon kehidupan. Saudaraku, pohon kehidupan ini, ingat saudaraku, ini dulu tidak boleh didekati oleh Adam dan Hawa. Itu yang membuat Adam dan Hawa dahulu jatuh. Tetapi ini justru diberikan oleh Tuhan. Dan akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi orang yang akan masuk dalam kegerakan kitab Wahyu, yang ikut dalam kegerakan kuda putih, yang tergembala oleh bintang yang pertama, oleh hamba Tuhan, malaikat sidang jemaat di Efesus ini, saudaraku, dia nanti akan, dalam bahasa Jawanya, kalis, akan terluput dari bahaya-bahaya wabah. Karena dia diberi janji oleh Tuhan, dia diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah, di mana itu taman dahulu tidak boleh didekati oleh Adam dan Hawa. Saudaraku, ini dahsyat sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi yang taat kepada petunjuk bintang atau guru yang pertama, kemudian dia memiliki kesabaran, saudaraku, seperti pemimpinnya juga memiliki kesabaran. Ketika suasana kehampaan terjadi, kehancuran hati, kekecewaan, suasana yang dingin, patah semangat itu terjadi, dia tetap, saudaraku, setia, tidak menjadi bercabang hati, kemudian dia mundur. Kalau dia mundur, hancur, saudaraku. Tetapi kalau dia setia, saudaraku, kalau dia mundur, maka kaki dianya akan diambil. Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal yang kedua tadi, saudaraku, ayat yang kelima, kalau dia mundur sampai gagal, maka kaki diannya diambil, saudaraku. Kaki dian itu pelita emasnya, saudaraku. Kalau dalam badan manusia itu bisa terkena mata, bisa terkena ginjal, saudaraku. Nanti itu akan terkena satu serangan penyakit-penyakit yang ganas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi barang siapa yang taat kepada petunjuk bintang, kalau dahulu bintang menuntun orang Majus kepada Bethlehem, sekarang yang taat kepada petunjuk bintang ini, saudaraku, dia memiliki kesabaran, kemudian bisa mengatasi suasana hati yang hampa, hati yang hancur, hati yang kecewa, suasana, saudaraku, dingin dan patah semangat, maka akan mendapatkan hadiah dari Tuhan, yaitu makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Ini luar biasa. Itu taman gak boleh dahulu didekati Adam dan Hawa, tapi kepada jemaat akhir zaman malah disuruh makan. Saudara, jemaat yang diberi hadiah makan ini, saudaraku,
makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah, dia nggak akan kenapa-napa, saudaraku. Oleh wabah, oleh sakit, penyakit, macam-macam, tidak akan kenapa-kenapa. Saudara, karena ini, saudaraku, satu yang luar biasa sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi, saudaraku, siapa yang tidak bisa sabar, saudaraku, kemudian undur, saudaraku, dia akan sangat mudah nanti terkena wabah, terkena pukulan yang nanti, saudaraku, akan memukul bumi, tulah yang memukul bumi, yang nanti itu meluncur dari ucapan tokoh yang pertama, atau guru, atau bintang yang pertama. Saudaraku, ketika tokoh tersebut muncul, saudaraku, sudah saya sampaikan dalam satu pokok bahasan, ketika guru yang pertama atau bintang yang pertama itu muncul, itu tandanya, saudaraku, terjadi satu wabah yang mendunia global, satu tulah yang mendunia, saudaraku. Dan kalau ini terjadi, saudaraku, orang yang tidak berhasil memiliki kesabaran mengatasi teguran-teguran seperti yang Tuhan tuliskan untuk jemaat di Efesus tadi, saudaraku, yang disuratkan kepada jemaat di Efesus tadi, mereka gagal, mereka undur. Ketika hatinya diuji dengan suasana patah hati, dia undur. Ketika hatinya diuji dengan satu kondisi patah semangat, pilu, saudaraku, dia undur. Maka kaki dianya akan diangkat. Saudara perhatikan baik-baik. Dia akan terkena satu, saudaraku, tulah-tulah akhir zaman itu, saudaraku. Tetapi kalau yang taat, nanti dia akan mendapatkan satu kemenangan. Jangankan sakit penyakit, saudaraku, apapun yang merusak badan saudara nanti akan dijauhkan. Sedikit demi sedikit, kalau saudara sakit pun akan disembuhkan, karena saudara makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara, ini seperti juga zaman Musa, saudaraku. Orang yang melawan kesabaran Musa itu langsung kena penyakit kusta. Saudaraku, ayo kita akan baca. Jadi Musa itu orang yang sangat sabar, disayang Tuhan, kesabarannya luar biasa. Saudaraku, Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 10. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal ini kepada Tuhan. Jadi suatu ketika, ini Miriam dan Harun ini saudara Musa sendiri loh, saudaraku, mengata-ngatai Musa sesuatu yang buruk, tidak pantas, saudaraku. Musa mengambil perempuan Kus, saudaraku, kemudian dikata-katai, saudaraku, macam-macam omongannya itu, saudaraku. Sungguhkah Tuhan hanya berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita ia juga berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Saudara, perhatikan ayat 3. Ini Alkitab mencatat, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lembut hatinya ini di dalam bahasa lainnya ini saudaraku, ditulis juga sebagai, diartikan sebagai sabar hatinya, saudaraku. Jadi Musa itu sangat sabar, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara, kemudian ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Saudaraku, jadi karena Miriam dan Harun tadi, saudara, mengata-ngatai Musa, seorang yang sabar, saudaraku, seorang yang betul-betul cinta Tuhan, hatinya lembut, hatinya sabar, tapi dikata-katai dengan kata-kata yang tidak semestinya. Tuhan ini, saudaraku, langsung bangkit murka, saudaraku. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam.
maka tampillah mereka keduanya. Ayat 6, lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Saudaraku, kalau nabi-nabi biasa, saudaraku, orang-orang biasa itu mendapatkan pernyataan Tuhan itu hanya dalam penglihatan dan dalam mimpi, saudaraku. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan, aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengata-ngatai hambaku Musa? Jadi saudara, kepada orang yang pernah bertemu dengan Tuhan, berhadap-hadapan muka dengan Tuhan, saudara, jangan macam-macam, saudaraku. Orang seperti itu yang dipakai oleh Tuhan, seperti Musa, seperti itu, saudaraku. Dia sabar. Dia dikata-katai apapun akan sabar. Ketika hatinya patah, ketika hatinya pilu, hatinya sendu, dia akan sabar. Tetapi saudaraku, nanti Tuhan yang akan turun dan membela. Tuhan yang pernah berhadapan-hadapan dengan Musa secara langsung, menampakkan diri, tidak berteka-teki lagi. Saudaraku, kalau Tuhan ngomong dengan Musa itu berhadapan muka secara langsung, face to face, saudaraku, tidak berteka-teki dalam mimpi lagi, dalam penglihatan lagi, tapi langsung, saudaraku, berhadap-hadapan. Kalau saudara menemui seorang hamba Tuhan yang seperti ini, saudara berhati-hati. Tentunya juga orang yang bertemu dengan Tuhan itu, saya pernah sampaikan, itu memiliki tanda dan bukti karya nyata. Saudaraku, kalau Musa itu bertemu Tuhan, dia bisa menulis kitab Taurat, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Saudaraku, itu ditulis Musa. Saudaraku, Rasul Yohanes itu bertemu Tuhan, melihat wajah Tuhan. Dia memiliki karyanya dia bisa menulis kitab Wahyu, masa depan dunia. Kalau Musa ini bertemu Tuhan, melihat saudaraku, belakangnya Tuhan, dia akhirnya bisa melihat masa lalu dunia, menuliskan segala sesuatu di mana Musa belum ada, dia bisa tahu. Rasul Yohanes bertemu muka dengan Tuhan di Wahyu pasal 1 itu, saudaraku, ayat 9 sampai 20. Saudaraku, akhirnya Rasul Yohanes bisa menuliskan apa-apa yang akan terjadi karena dia bertemu muka dengan Tuhan. Saudaraku, jadi kalau seseorang hamba Tuhan itu bertemu muka dengan Tuhan, dia akan memiliki karya besar, garis besar pengajaran yang benar. Saudaraku, ini tandanya. Saudara, kalau seorang hamba Tuhan itu bertemu muka dengan Tuhan, saudaraku, ini begitu luar biasa. Saudara, hati-hati, jangan sembarang mengata-ngatai. Nanti kamu sakit. Saudara, perhatikan baik-baik. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan, aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan, mengucapkan, mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ayat 9, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Saudaraku, jadi orang yang melawan, orang yang sabar, orang yang dipilih Tuhan ini, saudaraku, ini sangat berbahaya. Kalau orang sabar, saudaraku, orang yang begitu sabar itu engkau lawan, engkau kata-katai dengan kata-kata yang tidak semestinya. Seperti Musa ini sabar, setia di rumah Tuhan, tapi dia dikata-katai oleh Miriam dan Harun. Akhirnya, saudaraku, mereka langsung terkena penyakit kusta saat itu, saudaraku. Ini nanti kaitannya, saudaraku, dengan malaikat sidang jemaat atau guru
atau bintang yang pertama yang digenggam di tangan kanan Imam Besar Agung tadi, seperti di Wahyu pasal yang kedua tadi, saudaraku, bahwa dia diberikan kuasa oleh Tuhan, saudaraku, untuk nanti memukul bumi ini dengan tulah malapetaka yang wujudnya adalah wabah. Dan kepada orang-orang yang taat, saudaraku, nanti dia akan diluputkan dari wabah itu, saudaraku. Ini pasti, saudaraku, diluputkan. Ini seperti terjadi juga zaman Musa, saudaraku. Ketika Musa ini seorang yang sabar, tetapi dikata-katai, saudaraku, akhirnya, saudaraku, Miriam kena kusta, saudaraku, seketika, saudaraku. Jadi, saudara jangan mengata-ngatai hamba Tuhan yang bertemu muka dengan Tuhan secara langsung. Kalau saudara mengata-ngatai, bisa berbahaya, bisa sakit kamu, saudaraku. Tetapi kalau saudara taat, saudara akan justru diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kalau engkau sakit, engkau akan disembuhkan. Engkau akan mengalami satu lawatan-lawatan di dalam sel-sel tubuhmu, akan mengalami kesembuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saudaraku, yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan yang cepat, kegerakan kuda putih menjangkau bangsa Israel, yang ini tepatnya terjadi setelah 2 tahun kitab Wahyu digenapi. Itu akan terjadi kegerakan besar yang namanya kegerakan kuda putih. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, saudaraku, itu kegerakan kuda putih, dan targetnya nanti adalah memeteraikan bangsa Israel sejumlah bilangan yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang dipakai di dalam kegerakan kuda putih ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang sabar. Dan tokoh yang dipakainya nanti adalah guru pertama, bintang pertama, hamba Tuhan pertama, yang ini munculnya dari Indonesia, saudaraku. Jadi luar biasa sekali yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan besar, kegerakan yang cepat, saudara. Ini justru orang-orang yang hatinya sabar. Ini berkebalikan dengan prinsip dunia, saudaraku. Kalau untuk melakukan sesuatu yang cepat, biasanya diperlukan orang yang cak-cek, ya, saudaraku. Tetapi justru katakan di dalam firman Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan cepat ini justru adalah orang-orang yang sabar. Tuhan luar biasa, saudaraku. Kalau orang dunia balap mobil itu, saudaraku, ya, yang cepet-cepetan, saudaraku. Siapa yang cepat, siapa yang, saudaraku, lebih cepat, siapa yang nggak ada sabar-sabaran kalau namanya balapan itu, saudaraku. Justru yang harus menang. Tetapi di dalam kegerakannya Tuhan, justru orang yang paling sabar, dia akan dipakai oleh Tuhan. Kalau saudara akan dipakai oleh Tuhan, ingin dipakai oleh Tuhan, bahkan saudara memiliki karakter khusus seperti jemaat Efesus ini, maka saudara harus, saudaraku, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, ketika saudara patah hati, hatimu hancur, ketika saudara patah semangat, dingin beku, saudaraku, saudara itu jangan mudah dilanda penyakit hati yang seperti itu, ya, saudaraku. Saudara patah hati, patah semangat, pilu, sendu, nangisan, nangis. Itu tangisan daging, saudaraku. Nangis karena patah hati, saudaraku. Nangis karena kecewa, saudaraku. Itu gombal, saudaraku. Kalau tangisan yang luar biasa itu tangisan yang diberikan kepada Tuhan. Ketika saudara sujud kepada Tuhan, saudara menangis, itu luar biasa. Tapi kalau saudara berdoa kepada Tuhan, tapi karena saudara itu menangisnya karena patah hati, saudaraku, itu bukan tangisan yang begitu bermutu, ya, saudaraku. Tangisan yang bermutu itu satu tangisan yang tulus kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara itu nangis karena patah hati dipatahin sama cowokmu, saudaraku, itu tangisan gak bermutu. Saudara menjadi patah hati, patah semangat, pilu karena saudara ini, saudaraku, kecewa dengan seseorang, saudaraku, itu gak mutu. Saudara, seperti Miriam dan Harun sampai mengata-ngatai Musa karena Musa ini mengambil perempuan Kus, saudaraku. Ini Tuhan pun tetap marah, saudaraku, dan Miriam kemudian langsung kena penyakit kusta pada saat itu. Karena Musa itu hatinya lembut, dia sangat sabar, saudaraku.
Jadi begitu luar biasa pembelaan Tuhan. Jadi kiranya pesan saya di tanggal 30 Mei 2021, saudara memiliki kesabaran. Milikilah kesabaran supaya saudara diberi hadiah oleh Tuhan, yaitu diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara akan terhindar dari virus-virus, sekalipun mungkin virus kena saudara nggak apa-apa. Saudaraku, ini benar loh saudaraku. Saya kalau ngomong begini ini karena membuktikan, saudaraku. Saudara kalau benar-benar memiliki satu kesabaran, ketaatan terhadap hamba-hamba Tuhan yang diurapi, saudara itu nggak usah takut dengan virus macam-macam. Sekalipun saudara juga harus, karena kita hidup di negara hukum, ya saudara, kita harus taat dengan hukum, dengan peraturan yang berlaku, penuhi protokol kesehatan. Itu juga saudara perlu. Saudara jangan konyol mentang-mentang saudara mendapat janji makan dari pohon kehidupan di Taman Firdaus Allah, kemudian saudara kemana-mana, geleleng bahasa Jawanya, nggak perlu pakai masker lah, nggak cuci tangan lah, saudara. Ya saudara tetap bersikap secara wajar. Dan saudara, kalau saudara memiliki karakter jemaat Efesus ini, saudara itu nggak mudah patah hati, gak mudah kecewa di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengiring kegerakan Kitab Wahyu. Saudara akan diberikan kuasa untuk melawan segala macam wabah, kuasa untuk melawan segala macam penyakit, kuasa untuk memperbaharui sel-sel tubuhmu yang rusak. Saudara akan disembuhkan oleh Tuhan secara luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dengan roh kesabaran, dan saudara diberi janji makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.